Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa bersama-sama berdiskusi di SMKN 1 ini. Semoga apa yang kita bahas nanti diberkahi Allah SWT. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi tempat, kemudian waktu, kemudian rekan-rekan guru, terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Saya di sini selaku PP pengajar praktek guru penggerak angkatan 7 yang diprogramkan setiap bulan sekali untuk ke sekolah. Jadi untuk hari ini fokus diskusi kita yaitu kita bagaimana kita mendiskusikan visi warga sekolah di sini terhadap murid di masa yang akan datang. Murid ini di masa yang akan datang maunya dibawa kemana? Maunya kita murid ini apa sih ke depannya? Itu yang kita diskusikan pada hari ini. Kemudian perlu juga Bapak ketahui bahwa kami di sini sebagai PP juga masih banyak belajar Pak. Mohon maaf Pak, masih banyak kekurangan sekali Pak. Ya. Jadi kami di sini itulah tadi saya sampaikan tadi, mungkin tidak ada yang lain lah seperti itulah tadi kan. Maka kami di sinilah yang berusaha untuk memberanikan diri untuk menjadi pengajar praktek di angkatan 7. Oke, baik Pak. Kemudian perkenalkan Pak, ini si CGP yaitu sudah hampir 3 bulan sudah mempelajari tentang terutama masalah yang kita bahas ini Pak. Jadi insya Allah mereka tidak kita ragukan, ya, keilmuan mereka tidak kita ragukan. Itulah tadi, karena orang tuh Pak banyak, Bapak Ibu banyak yang apa saya mau ikuti pengajar praktek nih, apa saya mau ikut nih guru penggerak nih, tidak ada hasilnya Pak. Banyak persepsi orang seperti itu banyak. Ternyata kalau kita sudah masuk di situ, banyak hal-hal baru yang belum kita temui. Contohnya sekarang, banyak orang tidak mengetahui tentang merumuskan visi misi. Banyak orang yang tidak tahu. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti ini, alhamdulillah itu bisa dikuasai mereka. Coba kalau tidak mengikuti calon guru penggerak ini, maka tidak akan tahu. Itulah salah satu Pak Ibu, salah satu keuntungan. Jadi saya kemarin ke Kalis, saya tanya pas waktu itu kan, banyak yang mengatakan bahwa tidak ada guna ikutnya calon guru penggerak ini, sibuknya. Ya memang sibuk ya, tapi kalau kita bisa memiliki waktu, insya Allah itu akan jadi mudah ya, akan jadi mudah. Contohnya seperti kawan kita ini, kesibukan di sini luar biasa saya tanya yang sebagai operator segala macam kan, tapi alhamdulillah dia seperti yang Bapak ketahui mampu untuk menjalani tadi. Artinya tadi walaupun kita dalam keadaan sibuk mampu, karena di calon guru penggerak ini adalah waktunya banyak di luar sekolah, ya, banyak di sekolah, dan batasannya itu adalah sampai jam 12 malam, ya, tidak terlalu menyulitkan lah. Jadi kita tidak pernah kita paling lokal kerja aja ya, yang minta izinnya. Jadi tidak pernah kita izin dari sekolah ya untuk itu. Jadi tidak mengganggu sekolah, ya, tidak mengganggu sekolah. Kalaupun ada misalkan, jadi CGP yang minta izin berarti dipertanyakan, karena memang program tidak ada waktu sekolah. Seperti itu. Ini salah satu. Kemudian Pak, saya sedikit sampaikan, ini waktu kami pelatihan kemarin. Ini Pak, kalau kita sudah masuk ke calon guru penggerak dan punya sertifikat, kita ini udah punya kunci. Masya Allah, punya kunci pintu kita. Ini misalkan banyak di sini perkakas dalam ruangan ini. Kita udah punya kunci, udah bisa buka kuncinya. Ketika kita buka, ternyata di situ ada itu, di situ ada ini, di situ ada ini. Barulah kita tahu ternyata manfaat kunci ini luar biasa. Itulah kuncinya kita masuk sebagai calon guru penggerak. Jangan sampai kita mendengar omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi kita dengar orang-orang yang telah seperti Pak Habib ini, yang telah menjalani bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih ilmu yang dapati selama ini, yang perlu kita tanya kepada orang langsung, ya. Masya Allah, keilmuan mereka tuh luar biasa. Saya salut sama mereka walaupun di tengah kesibukan. Itu saya berharap Pak di sini Pak, nanti lebih banyak lagi Pak. Insya Allah dengan banyaknya mereka masuk,
nanti sekolah ini akan berkembang akan lebih maju ke depan insya Allah Pak, karena ini memang program pemerintah, dan kalau kita tidak mau mempelajarinya maka sulit kita mempelajari, karena kita di sini dibimbing langsung dari tim kementerian. Memang sudah di SK kan macam kami kan, sudah di SK kan langsung dari kementerian. Ada juga dari fasilitator yang ngajarnya daring, sudah di SK kan juga. Jadi enggak ilmunya itu enggak langsung macam kami dilatih dari tim instruktur dan lain sebagainya. Jadi kita ini tidak sembarang ilmu gitu. Jadi maksudnya kita ini bukan hanya sebagai mengajar saja, tapi kita ini benar-benar memahami kepada CGP, bagaimana CGP ini bisa untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Karena tujuan dari kita ini adalah bagaimana CGP ini bisa suatu saat menjadi pemimpin pembelajaran. Itu yang kita harapkan Pak. Jadi saya berharap kepada Bapak untuk mempromosikan kepada kawan-kawan yang ada di sini supaya mengikuti guru penggerak ini Pak. Seperti kita contoh tadi Pak, sekali lagi Pak, kalau pintu sudah terbuka Pak, kita mau di sini misalnya ada perkakas, itu ada perkakas semua, jadi kita bebas untuk ngambilnya. Tapi kalau pintu tidak terbuka, kita tidak tahu isinya apa di situ. Itulah dikatakan waktu kita pelatihan dulu. Seperti itu. Oleh sebab itu saya berharap kepada kita semua, kebetulan di sini tidak banyak hadir. Kalau banyak hadir, tolong disampaikan juga kepada kawan-kawan yang ada di sini tentang pentingnya kita mengikuti calon guru penggerak ini. Insya Allah sangat penting sekali. Mungkin untuk meningkat waktu Pak, saya izin untuk kembali kepada beliau untuk memimpin diskusi. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Hamdan selaku PP. Jadi mohon izin Pak Suhardi selaku kepala sekolah, Pak Sukma Kurikulum, dan ini satu tenaga pendidik. Jadi untuk diskusi kali ini kita akan membahas tentang visi sekolah kita yang sudah kita gunakan dan kita jalankan selama ini. Ini mungkin bisa saya tampilkan untuk visinya. Jadi visi yang kemarin kita sepakati pada saat rapat dan sudah dituangkan di KOSP ya Pak Kumon, itu visi kita adalah berbudaya, menguasai teks, beriman dan bertakwa. Jika dilihat dari visi kita itu sudah mencerminkan dan ada nilai profil pelajar Pancasila, yaitu 1, beriman dan bertakwa itu. Dan dari visi tersebut dituangkan juga misi, itu ada ditampilkan. Yang pertama, meningkatkan pembinaan agama, budi pekerti dan jiwa sosial melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah, meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa, memiliki keterampilan berbahasa Inggris dan komputer, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pendidikan dan pelatihan. Sama yang terakhir, menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat dan stakeholder melalui komunitas sekolah. Jadi di sini nanti mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu alur diskusi kita. Jadi nanti akan saya bagikan untuk lembar, ada kalimat rumpang kita menyebutnya karena belum selesai. Jadi nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu termasuk Bapak Kepala Sekolah untuk mengisi dari beberapa kalimat yang perlu dilengkapi. Dan nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan ke saya. Mungkin untuk waktu yang sekarang bisa digunakan untuk ditulis terlebih dahulu aja, nanti disampaikan satu persatu dan kita tuangkan di sini. Nanti saya tulis dan mana yang akan disepakati. Mungkin ini kerja kita kan? Oh, jadi kalau sih Pak, kita ini masih tuangkan di kalau Sudah ada. Mungkin sebagai gambaran saya tampilkan juga tujuan daripada kurikulum Merdeka adalah menciptakan profil pelajar dengan profil Pancasila. Jadi itu ada 6 item. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Mungkin itu juga bisa kita
masukkan ke dalam kalimat rumpang yang menjadi cita-cita murid kita ini. Kita mau mencetak murid seperti apa. Jadi dia ada di bagian sini. Saya juga menulis. Yang dimatikan tadi mode pesawatnya lupa dimatikan. Kenapa Pak? Enggak Pak, tetap merekam. Atau mungkin dari Pak Abib apa selaku yang mudah menjalani yang terkait dengan ini. untuk referensi. Kan kalau kita. Oh iya. Jadi untuk saya yang kebetulan di modul 1-2 itu sudah disediakan juga kalimat rumpang semacam ini. Nanti dari itu Ya, yang mungkin perlu dikoreksi, yang nambah kurang boleh ya. nanti boleh disampaikan. Jadi kemarin saya sudah membuat ini untuk hanya saya. Nah, ini Pak. Yang pertama kalimat rumpang pertama. Bapak boleh pindah yang cari yang nyaman dulu tempat. Ya boleh Pak. Jadi di sini untuk saya mungkin nanti dari Bapak ini pasti punya pemikiran yang berbeda. Jadi nanti kita tuliskan di slide berikutnya. Jadi untuk pertama kita memimpikan murid-murid yang kreatif, mandiri dan beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa ini sebenarnya bukan kita, karena ini yang buat saya, mungkin saya ganti kitanya menjadi saya. Jadi saya percaya bahwa murid itu adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Tuh. Jadi itu saya percaya bahwa seperti itu. Mungkin tetap dilanjutkan. Lanjutkan. Oke. Jadi untuk yang kedua itu di sekolah kita mengutamakan, kalau saya pendidikan karakter. Ini Pak. Sudah saya memang lagi di penanggalan. Iya. Jadi pada saat saya mengerjakan ini, saya utamakan di sini adalah pendidikan karakter. Kemudian kalimat rumpang berikutnya atau yang keempat itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu saya menuliskan mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan mendapatkan ilmu serta budi pekerti. Jadi itu yang saya tuliskan di situ. Terus kemudian warga sekolah atau kita warga sekolah di sekolah ini yakin jadi untuk dapat menuntun membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Karena kebetulan di modul 1 itu ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di situ kita itu sebagai guru itu menuntun dan membimbing murid, itu yang utama ditekankan di dalam modul 1.1. Kemudian yang terakhir itu kita dan warga sekolah ini paham bahwa, yaitu saya menuliskan setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Ini hampir sama dengan yang kedua tadi. Bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi, dan tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Nah, itu untuk saya. Jadi nanti mungkin dari Pak Sukma, Pak Zaridi, Bu Umi memiliki pemikiran yang berbeda. Nanti kita tuangkan di slide yang berikutnya dan nanti kita sepakati untuk kira-kira kalau kita lihat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini
sudah bagus, cuma nanti karena kita ini kan mengupayakan bagaimana semua warga ini paham dengan ini kan, Iya, betul. yang mau kasih kita yang tidak tercapai kan, buat ini kan harus paham dulu buat ini nanti kita semacam komitmen lah. Jadi kita buat komitmen, nanti kita lewat Wakako nanti yang menyampaikan setujunya. Berarti kalau setuju dengan emisi ini kan, yang masuk yang bawah tuh misi yang bawah yang 6 kan yang misi kan emisi yang kan, atas tadi kan misi misi kan. Jadi ini salah satu yang perlu kita, keluarga kita kan, keluarga kita ini perlu diberikan pemahaman, kemudian tidak agak salah nanti disampaikan, mungkin dari kelima ini ada yang tidak paham. Jadi yang tidak paham berarti kita yang cerita seperti apa, yang menjadi seperti apa kan, yang beriman dan berbuat seperti apa. Artinya kita mengatakan anak itu artinya nanti perlakuan si ACB ini kan sama terhadap anak, walaupun dengan bahasa yang beda tapi tujuannya ke itu. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita yang ini sudah bagus ya Pak ya. Cuman ini kan kita harapan kita kan enggak hanya tulisan saja nih. Kita kan maunya tadi kan bukan muridnya itu. Karena terluang ini tadi adalah keterkaitan dengan lembaga kita mengatakan anak ini sesuai dengan misi kita nih kan. Buat ini kita mau buat komitmen dulu. Ini sudah bagus nih Pak. Kalau bisa kita patenkan, artinya ini sudah merupakan komitmen bersama. Artinya sudah sendiri kita lah. Untuk kita menuangkan ini. Nanti yang jelas nanti kita akan dipimpin oleh Wakako ya. Untuk nanti kita artinya kita untuk di dalam kurikulum kita kan yang lama itu mau kita ubah misalnya kan, ataupun kalau tidak diubah ya kita pertegaskan lagi lah. Bisa terukur Pak ya. Mesti kan bisa terukur nih. Mungkin pendapat awal dirasa seperti ini dulu, mungkin ini bisa dapat Pak semua. Mungkin Bung juga atau Mas saya tuliskan di slide kalau listriknya nyala. Sudah lengkap kan? Terus dirangkum gitu ya Pak Habib? Ya, nanti disimpulkan. berarti 6 ini kan misinya Misi. beda. Ini untuk nanti kemudian dirangkai menjadi visi. Jadi untuk visi, karena di sini misi kan. visi dulu, terus kemudian nanti untuk misinya apa saja yang dilakukan untuk mencapai itu. Untuk mencapai itu. Berarti kan visi kita kan satu kalimat itu. Untuk mencapai itu kan dengan kami ini kan. Misi Misinya itu untuk mencapai visi kita visi dari kita apa? langkah. Dengan 6 ini apa ya? 6 ini apa? Jadi ini masih di tahap identifikasi gitu Pak. Jadi sebenarnya apa sih yang kita mimpikan dari murid-murid kita nanti, terus kemudian kita ini selama ini percaya bahwa murid itu bagaimana dulu, habis itu di sekolah kita ini mau utamakan apa, dan murid kita ini yang mereka dalam pikiran mereka itu apa ketika memilih sekolah di sini itu bagaimana? Jadi tadi kita buat mau dua-dua nih, selain pendidikan juga, murid juga ini harus paham juga, artinya nanti kan objek itu kan dia ya. Ya itulah Pak, mungkin nanti pada saat untuk ke siswa itu pada saat kegiatan P5-nya. Jadi kita sudah membuat capaian pembelajarannya apa, terus kemudian nanti kita akan sampaikan ke murid. Tentunya kan tujuannya satu, untuk menciptakan pelajar dengan profil Pancasila. Kalau yang pertama itu yang memberikan murid-murid misalkan ditambah kayak beradab gitu kayaknya kalau sekarang kan kita Boleh, boleh ya. Iya. Kayaknya udah mulai hilang gitu. Ada sopan santun gitu Pak yang misalkan ditambahkan gitu gimana Pak? Untuk yang poin pertama di sini. Murid kita yang kita pengen
sampai tempat ini dengan kalimat ini sudah ada ya. Saya yang beradab. Kalau anak ini udah beriman dan apa namanya tua ini adabnya itu apa namanya mereka sendirinya ini. Harusnya. Ya Pak, harusnya ya kan. Harusnya. Tapi kenyataannya anak-anak kita nih, maaf untuk saya yang beragama aja, PR berat. Di adab, ya. Untuk bisa benar-benar menerapkan berimannya itu, aduh, Bisa, ya, ya. Berakhlak mulia, berakhlak. berakhlak mulia, Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. ya. Bisa. Itu yang ekstrim apa itu? Ya, aku gitu Pak. Musiknya lah di Indonesia. Kalau ini kan Ini kan aku makan ya ini kan diingatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. tidak Apakah memimpikan apakah jatuh apa kalimat itu? Kayaknya jatuh. Jatuh deh. Iya. Oh, pada Tuhan. Apakah nggak di itu kok pakai. aja itu udah bersinkron dah itu dengan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Biar paham tahu gitu paham. Sering jatuh ya. Oh, Ini tadi jabaran dari misi ya Pak, itu ya? iya. Misi kita. Ada untuk mencapai itu kan ada 6 hal ini ya kan? Ada 6 tuh. Berarti mandiri dan beriman. Berarti mandiri dan beriman dan bertakwa. Jadi dari masing-masing misalkan Pak Sukman itu apa sih untuk siswa memimpikan siswa yang seperti apa? Nanti Pak Suhaji juga karena kan pasti berbeda-beda setiap orang mau mencetak muridnya bagaimana? Ini Habib ini kan? Ya itu kalau saya itu. Kalau saya sih kalau yang utamanya kita memikirkan murid-murid yang sih kalau dari sesuai dengan visi sekolah itu tadi itu adalah visinya itu adalah berbudaya, kemudian menguasai teks beriman dan bertakwa. Nah, artinya kan kita beralih ke beriman dan bertakwa, harapan kita semua pasti satu siswa atau siswi yang menyelesaikan pendidikan di sini ataupun nanti yang masuk ke SMK 1 ini kan mereka itu memang ya, siswa yang punya akhlak yang baik. Itu kalau dikatakan baik pasti dia beriman dan bertakwa. Jika dia tidak beriman dan bertakwa pasti akhlaknya tidak baik pasti. Ya aku sih kalau untuk apa namanya yang visi untuk mewujudkan visi dari kan yang beriman dan bertakwa itu harapan kita di sini memimpikan siswa yang masuk nanti selesainya punya akhlak yang baik. Jadi kita tugas kita sebagai dewan guru yang ada itu kan gimana cara kita. Allah ini kan oriented pada perilaku. Pasti kalau dia beriman dan bertakwa ini akhlaknya pasti baik. Kalau tidak kalau siswa yang itu pasti dari imannya dari mana lah itu. Pasti kan yang udah beriman dikatakan beriman dan bertakwa itu pasti siswa atau bapak ibu guru yang apa nama itu ini deh yang udah pasti punya iman yang baik. Kalau dia berakhlak baik pasti imannya baik. Ya kalau harapan itu memberikan siswa yang nanti kelak selesai dari SMK ataupun yang masuk sini adalah siswa nanti mempunyai seperti tujuan kita itu menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa. Mungkin itu Pak bisa dituliskan karena untuk nanti kan kita harus terdokumentasi. Oh iya. Untuk keperluan Pak dan diupload di RSS nanti di kertas yang tadi aja nggak apa-apa. Sebagai panci biar Iya. biar ada Iya. biar ada bahan. Aku bisa.
Oh, tuh ada Pak. Ada. Bumi ada. Sudah. Mungkin sambil mengisi, saya sedikit menguatkan terkait tentang program CKP ini Pak. Karena kita juga mau mendaftarkan diri sebagai mandiri berubah ya Pak. Iya. Itu alangkah baiknya jika nanti ada kawan untuk saya menjadi guru penggerak, tentunya nanti akan lebih menunjang kegiatan yang akan direncanakan kelas 10 nanti, terutama di bidang kurikulum. Ini nanti dari Bu Umi untuk Pak Sukma sih ya Pak, jadi semoga juga lulus. Saya punya kawan tinggal Bu Umi Pak, nanti perlu dimotivasi lebih supaya bisa daftar menjadi CKP. Oh iya Pak Hamdan, sedikit informasi aja karena kita kan SMK ya Pak, supaya untuk selain IKM atau Indonesia Kurikulum Merdeka, itu kita juga mendaftarkan diri sebagai SMKPK ya Pak. SMKPK, jadi nanti yang menjadi kesibukannya kayaknya double nanti di bagian kurikulum, terutama Pak Sukma nanti pasti Kalau kita ini masuk akhirnya diterima Pak ya di SMKPK, tapi nampaknya itu diterima Pak. Soalnya Luar biasa kesibukan. dinasnya itu udah mendorong kita Pak. Kita kosul ini kan yang masih belum ada nih. Kepala sekolah juga akhirnya sibuk. Kurikulum lah ya. Siap-siap. pasti double nanti Pak, karena IKM juga, Musuh juga ada. PK juga. Musuh juga. Mudah-mudahan bisa. Jalannya apa adanya lah. Mampunya. Insyaallah lah. Luar biasanya. Mungkin kalau SMA itu hanya implementasi kurikulum Merdeka aja ya. Kalau SMA ini kalau yang Sekolah penggerak. sekolah penggerak. Kalau kita SMK SMA pusat unggulan SMKPK. Kalau di SMA kan cuma SMA 1 ya sebagai sekolah apa penggerak. Mudah-mudahan lah nanti bisa banyak untuk nanti semoga Bisa tembus jadi SMKPK. penggerak pertama kan. Kepala sekolah juga sibuk, kepala sekolah. Coba biasa Pak nih pas saat ini. Insyaallah.
ini saya ubah sedikit ya beda gitu Pak. Iya Pak, ya. Nanti kan kesimpulan kita ini Iya. akhirnya jangan sampai kesan lalu kenapa satu yang kita Iya, iya Pak. yang kita udah di pose gitu kan. Kita akhirnya tadi ini kita pakai. Untuk Mas Ukman nanti yang mengumpulkan akomodasi jadinya apa? Tadi dari kantor Pak Sari, cuman itu waktunya mungkin Belum tahu. ya apa besok atau lusa nanti ada saya share gitu kan. Karena saya juga kalau misalkan boleh nyelip di situ Bisa. untuk diseminasi, karena terakhir tanggal Itu tanggal berapa tadi Mas? sebelum Lokakarya, jadi sebelum jam 11 tanggal 11 Tanggal 11. Jadi itu tanggal tanggal 8. 8. Besok 9, 10. Bisa lusa lagi. Presentasinya belum editnya. Itu pun nanti diupload di PMM Pak. Jadi saya Senyata. sini ada benar ada. Aksi nyata yang banyak tidak dikerjakan. Iya. Nah, yang itu diisi semua sih, cuman ada ketika ada aksi nyata ada malas yang enggak. Ada yang aksi nyata hanya buat PDF jadi ekstra itu dah. Jadi kan kalau bisa nanti aksi nyata itu artinya kita jangan juga membuatkan kita dan jangan juga membuat anak, artinya kita bisa mewujudkan itu ya. Iya. Nanti untuk yang berikutnya kita tinggalkan lagi gitu loh. Untuk langkah awal ya langkah awal itu kita buat yang sederhana ya. Aksi nyata kan artinya yang bisa kita jangan dulu lah. Kemudian untuk yang berikutnya mungkin kita kembangkan lagi gitu loh. Artinya di awal tuh kita udah bisa mewujudkan, artinya ada motivasi kita meningkatkan lagi apa lagi kita kembangkan lagi. Tapi kalau di awal udah dibebankan dengan buat untuk mewujudkan, akhirnya ujung-ujung nggak tahu aja gitu. Kalau yang kemarin di PMM itu ini ya Bu, apa? Banyak berbagi dengan teman terus didokumentasikan. Jadi sama kayak yang mau saya kerjakan ini nanti. Jadi masa kita tuh, masa kita naik tangga Pak. Iya. Ini kalau Beda sekarang kan makanya Mm-mm. kayaknya ada banyak pertanyaan lagi. gitu ya. Kan nanti kalau kita udah mandiri berubah ada menu baru katanya. Yang sudah kita kerjakan kemarin itu udah Beda. sudah ada soal-soal lagi, sudah ada mandiri ya. Kalau di grup apa tuh, PMB BPMP itu memang Balai. iya Pak, koordinasi BPMP dari Kalbar itu Pak siapa Riza aktif sekali. Itu memang menyarankan jangan yang opsi 1. Kalau opsi 1 kan mandiri belajar, itu nggak ada efeknya katanya. Terus kalau yang ada sedikit efek itu yang mandiri berubah, yang banyak itu mandiri berbagi. Itu wah luar biasa. Sarannya sih pada yang mau mendaftar itu mandiri berubah. Iya. Kalau yang belum ini, yang kita kan tinggal upah ya. Iya. Aktif sekali ini. Wah, Asli, hanya Pak Riza ini yang paling aktif di grup ini. pagi malam udah begini. Gak hanya satu grup berarti Pak Riza. Balai grup. Dari Bandung. Kalau Pak Riza di provinsi Pak. Oh. Ini kemarin Pak Sri atau Sir Doni, Pak Doni yang mengundang untuk Kalis Pak Doni itu Apa Doni? Sri Doni Pak ya sendiri. dari Kalis kan? Bukan
Yang PP itu kan? Yang PP ya. Ah, itu dari itu SMP satu atap Pengkadan. Oh, Pengkadan. Selina dulu. Itu ternyata satu angkatan yang dulu. Dia kepala sekolah dia di situ. Kepala sekolah Di SMP satu atap Pengkadan. sekolah. Iya. Tapi sekarang ini nampak-nampaknya oleh pengempat grup itu nampak-nampaknya pengawasnya udah tidak ada lagi. Artinya apa namanya capsek itu udah otomatis pengawas. Ya pengawas sampai hari ini belum ada ketegasan. Yang kayak di Sintang kan udah habis pengawasnya nggak ada lagi. Nah, sebenarnya kan ada pengganti gitu kan. Iya, iya. Tidak, yang di Posul ini kan Pak Amin udah mau pensiun. Tinggal Pak Pak Lombo. Roni kan, Pak Lombo pun juga belum ada kejelasan apakah nanti pengganti atau mana. Belum ada. Memang Pak Gubernur memang buat apa? Ada pengawas lagi kata beliau. Jangan-jangan itu kan. Kalau ada yang penguasa ngomong ini kan, biasanya dia kan dia. Mungkin nanti kalau udah selesai kita diskusikan konten. Mungkin kalau udah selesai nanti saya menyimpulkan, habis itu bisa kita akhiri Pak. Ini dari Bu Umi dulu. Oh, ganti. Iya, Bu Umi dulu aja. Saya berikan Bu. Tapi mungkin nanti banyak salah. Ya, Pak. Karena baru pengalaman pertama ya. Mohon maaf lah kalau banyak kekurangannya. Untuk yang utama, saya sebenarnya Pak Dio ya. Saya memberikan itu kakak sebenarnya Pak. Ya. Kita kan sudah hasil Ya. sama ya. Tapi kan murid-murid yang tampil beradab dan bertakwa bisa tampil Iya. beradab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kita
masuk, tapi kan ini pendapat dari bumi. Iya. Nanti kan di tapi yang lain kasih tinggal nanti sehingga pelari itu melahirkan ini gitu Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau yang di si A tadi kan enggak engkau si B, nah jadi akhirnya ini gitu Pak. Iya. Nah, Ini terakhir belum. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Menjadi tugas pendidik memberikan pembelajaran terbaik, memberikan pembelajaran yang terbaik. Mungkin Pak Sukma sudah. nah, Bapaknya nah saya Oke. ambil yang ketiga. Memang saya nggak dilengkapi. Pertama saya Ya. kita memberikan pembelajaran beriman dan bertakwa ya. Beriman dan bertakwa. Murid yang Beriman dan bertakwa ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki keunggulan masing-masing. Memiliki keunggulan masing-masing. Yang prinsip ya. Ya, Pak. Lalu di sekolah kita mengutamakan sekolah yang bersih dan menyenangkan. Ya. Ya, yang menyenangkan seperti itu maksudnya Di sekolah kita mengutamakan sekolah yang bersih dan menyenangkan. Masih berkembang. dan ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bahwa mereka mendapatkan layanan pendidikan yang layak. warga di sekolah ini mengerti Berarti untuk membimbing siswa sesuai bakat dan minatnya. Ya, siswa sesuai bakat dan minatnya. Bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama. Dan perlu bimbingan supaya saling melengkapi. Nanti kan ini ya. Oke, mungkin terakhir dari Pak Sukma. Oke. Saya Kalau yang dari saya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang pasti yang diharapkan oleh semua tenaga pendidikan itu adalah siswa yang beriman dan bertakwa akan kita. Membimbing murid-murid yang beriman dan bertakwa. beriman dan bertakwa. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang mempunyai kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, dalam pembelajaran dan bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. guru bahasa Indonesia dia akan tahu mana kalimat yang dan boleh apa langsung keluar kata yang kuncinya. Saja Pak, di sekolah kita mengutamakan ya sebut kalau Di sini kalau saya itu mengutamakan pendidikan karakter dan menerapkan salah satu dari IKN.
kita sadar betul bahwa hanya mungkin mereka ke sekolah ini untuk mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran media agak saya kan ini berarti dilengkapi ini ya Pak. Karena sangat penting untuk masa depan. Beda ya Pak. Karena media ini yang lengkapnya. Masa depan siswa Semua ada tadi. sendiri ya. Gimana gitu. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk membina dan membimbing seluruh warga di satuan pendidikan supaya saling bahu membahu dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir, itu kita warga di sekolah ini paham bahwa Pak minum Pak. Ya, putihnya Pak. seluruh peserta didik memiliki potensi Bumi itu yang bumi. harus digali dan dikembangkan. Silakan Bibi. Baik, mungkin saya bacakan kembali mulai dari bumi. Yang dari bumi itu kita memimpikan murid-murid yang terampil, beradab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beradab itu pakai P atau B? B. Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian kita percaya atau bumi percaya bahwa murid adalah generasi yang memiliki karakter yang baik. Kemudian di sekolah bumi mengutamakan pendidikan yang berkarakter, dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mendapatkan pembelajaran yang beragam, tidak hanya teori tetapi juga praktek, terutama karakter diri. Dan bumi dan warga sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Dan terakhir, bumi dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki keunikan tersendiri dan menjadi tugas pendidik untuk memberikan pembelajaran yang terbaik. Itu mungkin ada yang perlu disampaikan dari bumi atau sudah oke? Atau mungkin dari masukan dari Pak Suhardi? Ramdan boleh komentar gak sih? Boleh aja. Kalau mungkin pendapat dari Pak Fasilitator untuk tidak boleh komentar, dilarang. Iya, dia hanya tugasnya memfasilitasi saja. Kecuali sudah selesai diskusi. Yang karakter ini kan memang lagi dipikir-pikir sekarang ya kan. Nah, dia pendidikan karakter ini kan sesuai dengan yang kita ini kan. Iya. Tidak hanya ada juga manfaat itu. Nanti saya lanjutkan ke pendapat berikutnya, itu dari Pak Suhardi. Jadi di sini kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa. Terus kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki keunggulan masing-masing. Serta di sekolah kita mengutamakan sekolah yang bersih dan menyenangkan. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Kita warga di sekolahnya yakin untuk membimbing siswa sesuai bakat dan minatnya. Dan yang terakhir adalah kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama dan perlu bimbingan supaya saling melengkapi. Mungkin kalau saya boleh berpendapat, itu saya sangat setuju sekali di bagian yang kelima, membimbing siswa sesuai bakat dan minatnya. Saya rasa itu memang yang perlu kita dalami kembali, karena saya juga percaya bahwa setiap siswa itu memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Itu udah mulai kelihatan, karena selama pengalaman saya mengajar di sini itu memang karakter menjadi yang paling penting, karena mereka itu
terkadang ada yang sebenarnya itu cerdas dalam artian beberapa mapel saja yang memang dia itu sangat menguasai, tetapi dari segi mungkin sopan santunnya dan mungkin bisa adabnya ya, itu masih sedikit kurang dan perlu bimbingan lagi. Artinya kita kan bukan hanya dia itu cerdas punya kemampuan di hasilnya, tetapi kan di prosesnya itu kan. Itulah, itu pengalaman saya juga real karena saya waktu mengajar itu juga begitu Pak. Dan mungkin saya sampaikan juga ke Pak Suhardi, ketika saya mengajar itu ada salah satu contoh siswa itu Bagas, mungkin Bu Umi pasti mengenalnya karena agama Islam juga. Dia itu malas Pak. Dia itu siswanya tergolong malas. Kalau guru yang tidak tahu pasti menganggapnya ini siswa yang tidak memiliki potensi. Tapi begitu bodoh kasarnya kan. Iya. Tapi begitu saya kan praktek menggunakan alat banyak, beberapa alat, ada 3-4 sama komputer. Semuanya dia itu menguasai Pak. Jadi saya pun terkejut juga dengan mungkin kalau bisa dibilang dari segi absen mungkin kurang, tetapi ketika kita ajari sekali dia itu langsung bisa menangkap dan lebih cepat dibanding teman-teman yang lainnya. Itu benar-benar real saya temukan siswa yang agak spesial di sini. Itulah anak ikan memiliki kekuatan kelebihan ya kan. Jadi tinggal kita bagaimana tadi memanfaatkan si anak ini kan. Menurut saya memang dia pendiam, dia taat patuh, tetapi kan angkat ininya kan udah lama lebihnya ada tadi yang gitu. Kalau ada guru yang artinya dia udah duluan paham, si guru ini masih lambat nyampaikan, itu yang bisa membuat anak itu bosan jenuh dia. Itulah Pak, saya pun juga terkejut waktu itu kan baru pertama kali mesin kasir itu baru pertama kali dia itu ketika ini saya tunjukkan, saya sekali beri contoh langsung siapa yang mau maju langsung dia duluan Pak, dan itu langsung bisa. Itu tapi di sisi lain dia punya kelemahan juga. Di sisi lain punya kelemahan dari yang mungkin dari sopan santun dan absennya memang masih perlu bimbingan. Dengan saya Bagas nih baik Pak. Makanya ketika ada guru-guru bilang Bagas ini enggak. Memang beda gitu Pak, jadi unik memang. Saya suka yang ini kok Suhardi, yang poin 3 saya suka. Sekolah kita mengutamakan supaya bersih dan menyenangkan, terutama yang menyenangkan. Menyenangkan itu kalau udah anak ini, kalau kita udah buat senang tuh apapun kita tapi kalau betah tidak pikir pulang gitu. Dia selalu dikucilkan oleh kita pemalukan dia. Artinya kita salah kita memuji dia ke Allah dia lah. Artinya kita kalau diusahakan anak ini kita melakukan jangan yang menjelekkan dia lah. Artinya kita ngambil keunggulan, pujilah dia itu. Mungkin itulah untuk kita nanti kan ke anak ini, usaha kita nanti sama ini bagaimana, tidak usah kita bicarakan kelemahan dia, kita punya keunggulan dia. Keunggulan dia syukurlah dia kalau bisa dia tadi bisa berbagi kepada kawannya kan. Itu mungkin dia lebih dengan keunggulan dia bisa berubah. Kalau dia cerdas dengan lebih duluan kan, kita minta bantu dia, suruh ngajar teman-temannya kan, mungkin dengan itu nanti dia akan Pak, akhirnya dia hargai dia kan, jadi dia dihargai kepercayaan, artinya dia akan mengubah, dia santun dengan kita dengan hormat, apa yang kita perintahkan dia mau pasti itu. Karena anak itu kan ada seperti itu. Iya Pak. Ada yang mau kita sanjung, ada yang nggak mau dimalukan di depan kawannya. Mungkin saya lanjutkan dari beberapa ini sudah saya sampaikan, dan akhir dari Pak Sukma itu kita memberikan murid yang beriman dan bertakwa, terus kemudian kita berdaya bahwa murid adalah siswa yang mempunyai kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Terus kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan menerapkan salah satu dari IKM atau implementasi kurikulum merdeka.
Kemudian di situ murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah ini mendapatkan pembelajaran karena sangat penting untuk masa depan siswa sendiri. Terus kita atau Pak Sukma, warga di sekolah ini yakin untuk membina dan membimbing seluruh warga di satuan pendidikan supaya saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa seluruh peserta didik memiliki potensi yang harus digali dan dikembangkan. Mungkin kalau saya boleh berpendapat, itu di bagian akhir saya sangat setuju sekali karena namanya seperti yang kita bahas yang tadi ya Pak, setiap siswa itu memiliki keunikan tersendiri dan memiliki potensi yang harus digali. Oh iya, silakan. Yang bagus juga itu untuk membimbing itu kita melibatkan seluruh warga lah kita. Ya. Apa yang pendidik dan pendidikan. Nah, bila perlu nanti artinya kawan sebaya dia kita libatkan. Artinya kawan sebaya dia yang dia punya keunggulan tadi akan dia semua bantu. Ya. Artinya dengan sendirinya dia pun bangga juga dia dengan keunggulan dia tadi bisa membantu. Artinya dia nanti kita sendirinya berubah dia. Yang tadi agak kurang adabnya, bisa dia dikenakan asal dihargai tadi kan. Artinya kita butuh kepercayaan dia. Artinya dia dengan sendirinya tadi yang kurang santun, yang malas dia kan. Bisa dirajin dia dan akan mendapat penghargaan dari kita tadi. Artinya kita sudah memanfaatkan keunggulan dari dia tadi kan untuk membantu kawan-kawannya tuh. Membantu kita juga lah. Yang keluarga tadi, seluruh keluarga itu saling bahu-bahu kan, artinya saling melengkapi lah. Jadi nanti pada waktu kita tidak bijak mana yang ini kan tidak. Ya. Ini Pak Hamdan perlu dokumentasinya ini atau nggak usah, hanya dokumentasi berupa video. Ini untuk saya, arsip saya. Dan nanti minta tanda tangan juga nanti macam kemarin daftar hadir, kemudian itu nanti yang udah di situ. Oh iya, nanti tuh saya Pak. Jadi serahkan gitu nanti diupload di. Mungkin baik Pak, untuk Pak Suhardi, Pak Sukma, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mau menghadiri dan juga menyelenggarakan diskusi kecil kita. Meskipun ini masih belum ibarat langsung diimplementasikan karena nggak mungkin kita merumuskan sebuah visi hanya segelintir warga saja, tapi harus melibatkan secara keseluruhan. Tetapi semoga ini bermanfaat untuk saya selaku CGP di angkatan 7 tahun ini, karena pada hari ini juga sudah dimulai kembali untuk modul yang kedua setelah rehat kurang lebih 2 bulan kemarin. Dan mungkin dari Pak Hamdan saya kembalikan untuk kelanjutan daripada kegiatan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Habib yang luar biasa dalam penyampaiannya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa manfaatkan beliau lagi untuk bagaimana berdiskusi tentang kurikulum, tentang visi sekolah di sini. Insya Allah nanti kita punya kawan Bu Multi di SMA 1. Misalkan di sini mau presentasi, silakan undang beliau, dan beliau di sekolah SMA 1 sudah banyak sekali pengalaman. Mereka kan sudah berjalan, sudah 1 tahun ini berjalan. Jadi insya Allah kalau misalkan mau mengundang mereka, insya Allah mereka siap. Dan mereka pun temannya Pak Jul kan, Pak Habib kan, Pak Bu Multi pun juga di situ adalah sebagai kurikulum di SMA 1. Nah, misalkan daripada kita jauh mengundang beliau, insya Allah saya kenal mumpuni untuk menyampaikan. Kemarin beliau juga diundang di daerah Tuai, juga diundang daerah Tuai dan daerah Jongkong juga ya, kalau salahnya Jongkong. Jadi kalau misalkan itu daripada kita undang jauh-jauh,
bagus kalau kolaborasi antara Pak Jo sama Muti kepada kita. Bukan kita tidak mempercayai yang lain, bukan, karena kita ada melihat keilmuan mereka. Memang mereka itu tidak mampuni lah seperti itu dalam hal demikian. Ataupun ada yang lain gitu seperti istrinya tadi, istri itu Pak itu Sukma juga mumpuni. Silakan kita manfaatkan yang ada ya, dengan kolaborasi mereka tadi, insya Allah bisa untuk dimanfaatkan kita, insya Allah. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Sukma dan Pak Kepala Sekolah yang telah berdiskusi, yang telah mengisi, dan bagus sekali saya lihat tadi itu. Apa yang ditulis itu sudah bagus sekali. Tinggal nantinya kita cocokkan dengan visi misi profil pelajar Pancasila. Misalkan ini sudah cocok dengan profil Pancasila, silakan diikuti. Ini belum, silakan jangan kita ego, jangan kita kalaupun mau buat visi misi lebih dari itu tidak apa, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Intinya kalau kita mau membuat visi, kita harus lihat aset kita. Misalnya kita di sini asetnya banyak komputer, maka kita harus membuat visinya kita misalkan siswa SMKN 1 mampu memahami iptek, visi kita, karena kita ada. Tapi kalau kita tidak ada, jangan kita buat visinya, itu yang kosong berarti. Yang ada di sekolah kita, itu intinya. Bagaimana kita menggali, iya, tingkat dan mengembangkan. Iya, itu intinya seperti itu kita. Nanti ini hanya tambahan saja dari saya. Intinya tadi visinya tadi, kalaupun mau lebih dari 6 profil pelajar Pancasila itu silakan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Sekolah kita nanti mau bawa kemana? Sekolah nanti mau jadi apa anak di sini? Ingin tambah di sini nantinya mau apa anak di sini? Tergantung pada juga kita lihat aset kita, baik itu aset dari anak maupun aset dari aset-aset yang sudah ada di sini. Seperti itu. Itulah intinya tadi. Dan kita di sini belajar, masya Allah, sudah dari awal kita tidak tahu bagaimana merancangnya. Alhamdulillah, saya lihat tadi agak bingung. Tadi awalnya tadi alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah, insya Allah sudah bisa seperti itu ya. Dan insya Allah nanti dengan ada bimbingan lagi nanti, insya Allah kita semakin lebih baik. Seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur ya punya CGP seperti Pak Habib dan punya kepala sekolah dan kawan di sini yang support atas program kementerian ini ya, karena insya Allah program ini adalah bagus untuk kita, bagus untuk sekolah kita, dan insya Allah juga nanti sekolah kita ini akan, kalau sudah tenaga pendidiknya sudah bagus atau pendidikannya sudah bagus, insya Allah akan melahirkan anak didik yang bagus, insya Allah ke depan. Itu yang kita harapkan. Maka jangan ragu-ragu kita untuk menjadi calon pengajar praktik, jangan ragu kita untuk mendaftarnya, insya Allah sangat berguna sekali untuk kita, insya Allah. Oke, mungkin ini Pak, maaf panjang lebar dari saya sudah cukup. Jadi diskusi ini sudah bagus, tidak ada tambahan dari saya ya, bagus. Saya rasa saya tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi minta tolong sini Pak. Nanti ya makanya mau ada. Sudah ada lah. Baik, bawaan Pak. Tapi undang kan? Nah, kita minta tolong foto Pak. Foto dia. Ya. Dengan siapa Pak? Dengan saya. Dengan saya kepala sekolah. Oh gitu. Tiga. Aku juga. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Ya Allah, ada yang lebar banyak. Pak, ada yang mau ditandatangani? Tidak. Yang 3 betik tidak. Saya misi. Iya. Oh. Ada cek Pak? Dicat ya. Ada ya? Buat ini sih Pak. di TO. Macam main isi apa? Macam main.
Tanda tangan magang jadi nak dia tahu misi Pak Hakim. Tanda tangan nama NIP bawah nama dan NIP. Wah, ada Pak, nuan Pak, luar biasa Pak. Nuan hari Minggu pun gitu nanya apa sih Pak? Masya Allah. Hari Minggu pun untuk sekolah Pak, ya Allah. Waktu nuan dia nak nanya Pak, nak apa nama? Nanya Karena waktu anak sampai waktu bulan puasa dulu, wah dia pulang dari sekolah sahur. Waktu lomba sekolah sehat, waktu aku lagi di Timur sebenarnya. Jadi alhamdulillah dapat jawaban. Jadi kalau kita yang optimal itu bahwa memang tidak sia-sia lah kita. Ya seperti kita niat dengan niat pekerjaan itu, biasa senang Pak. Tapi kalau kita bekerja dengan dengkul dengan apa kan? Berat. Hanya berat yang didapat. Tapi aku salut dengan mampu sendiri kerja Pak. Itu yang aku salut berapa banyak Pak guru-guru itu Pak. Dimatikan. Oh iya benar. Kena yang kesalutkan. Untuk non kerja ngajak ke apa? Ngajak. Oh ngajak. Ngajak kan karena